kerajaan Pajajaran yang begitu makmur dengan hasil bumi, tanaman dari lada yang sudah diincar dari kerajaan Portugis, sehingga Prabu Pamanarasa membuat hutan Samida dan benteng-benteng agar hasil bumi tidak dijarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Baiklah sahabat-sahabatku, dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap atas prakarsa dari Korwil Bogoraya. Kami semua telah berada di Kampung Salaka yang terletak di Desa Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Insya Allah pada malam hari ini tim Syiar Dalam Gelap akan melakukan penelusuran terkait gunung yang tepat berada di kota Bogor, yaitu Gunung Salak atau Gunung Salaka. Ya, mudah-mudahan ada informasi yang akan kami angkat sebagai penambah wawasan kita semua. Dan syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya telah ditemani Kuncen itu ya. Bukan, Ustaz, bukan. Bukan. Pendamping ini. Oh, iya. Dan alhamdulillah beserta saya ada sahabat kita Didi Wahyudi. Ya, kita akan ngobrol sedikit tentang Gunung Salak. Oke, Di. Siap, Ustaz. Ya, ada pertanyaan mudah ini buat ente. Masya Allah. Kalau menurut ente apa sih keterkaitan Gunung Salak dengan kerajaan Pajajaran? Karena memang dua-duanya ini berada di kota Bogor. Masya Allah. Pertanyaannya berat, Ustaz, sebenarnya itu. Simpel itu, simpel. Jawabannya yang berat. Iya, jawabannya yang berat. Jadi memang kalau menurut informasi yang Anda dapat gitu ya, Mas Adi, mungkin dari media internet dan lain sebagainya gitu, memang kerat kaitannya gitu antara Gunung Salak dengan terutama Prabu Siliwangi, Mas Adi. Prabu Siliwangi ya? Iya, Prabu Siliwangi memang telah menjadi ikon dari kerajaan Pajajaran. Padahal kerajaan Pajajaran itu telah ada jauh sebelum masa Prabu Siliwangi. Betul, Mas Adi. Okay. Jadi memang banyak disampaikan sama orang-orang dahulu itu bahwa di Gunung Salak ini tempatnya Prabu Siliwangi moksa gitu. Ataupun prajurit-prajurit Siliwangi yang berubah menjadi macan seperti itu di Gunung Salak. Gunung Salak ya, Masya Allah. Padahal sahabat-sahabat, kalau kita baca sejarah-sejarah yang ada ataupun mungkin dari tayangan-tayangan SDG yang berkaitan dengan sejarah kerajaan tertentu, itu memang di abad-abad silam itu tiap kerajaan yang ada khususnya di wilayah Jawa Barat ini kerap menjadikan gunung sebagai tempat kabuyutan. Betul. Iya. Kita pernah ngungkap tentang kabuyutan Galunggung, Cermek dan lain sebagainya. Yang mana kabuyutan-kabuyutan itu memang menjadi tokoh sentral dari segi spiritual bagi kerajaan setempat. Betul. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa kerajaan Sunda yang berasal di wilayah Kabupaten Bekasi pindah ke daerah Pakuan atau daerah Bogor. Oke, seperti itu. Karena di Bekasi nggak ada gunung, Ustaz. Nggak ada gunung ya? Nggak ada, makanya ke Bogor. Padahal ada Gunung Sahari di sana nggak? Nggak, oh, Jakarta. Nggak masuk itu. Oke, seperti itu deh. Masya Allah. Kayaknya memang liputan kita bakal menarik ya. Karena memang ada tokoh Gunung Salaka yang selalu bersama kita. Oh gitu, Ustaz. Ya kan informasinya dia itu sebagai penguasa Gunung Salak ya. Oh, dia tokoh, Ustaz. Tokoh itu. Makanya mungkin juga kayaknya agak beda malam ini kayaknya, Mas. Agak beda. Makanya kita akan lebih banyak mengungkap tentang mungkin kerajaan Pajajaran kali ya. Bisa, Ustaz. Kerajaan Karena Pajajaran. kita pengen tahu juga kan
terkait informasi yang beredar ini dari sisi gaibnya seperti apa gitu Pak Ustadz? Betul, betul. Dan kalau menurut saya pribadi sih memang Gunung Salak itu lebih cocok dinamakan sebagaimana aslinya dulu, Gunung Salaka. Oh, Salaka ya Iya. Ustadz? Karena apa? Itu bisa membuat rancu generasi sekarang gitu. Karena di Ada kata-kata salak. Salak Pak Ustadz ya? Iya, disangkai Gunung Salak ini banyak Banyak. perkebunan salak. Dulu waktu anak kecil juga Anda tahunya itu jangan-jangan banyak Buah pohon- salak, Iya, iya, pohon itu kan salak Pak Ustadz. Bisa apa namanya? Memalingkan sejarah. Betul. Ya, sebenarnya kenapa nggak dinamakan sebagai nama dulu aja Gunung Salaka? Malah lebih keren kayaknya Pak Ustadz. Salaka. Lebih keren dan juga apa ya, nuansa sejarahnya itu Iya, ada betul. sebagai jati diri bangsa kita, Masya terutama Allah. masyarakat Sunda. Siap. Iya, Salaka Betul. itu kan artinya perak. Dia Betul. berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, kenapa dinamakan Gunung Salaka atau Gunung Perak? Karena memang kalau kita lihat ini Gunung Salak itu kerap ada kabut atau awan ya, di puncaknya. Ikonnya itu Pak Ustadz ya? Ikonnya. Jadi seolah seperti apa namanya, pancaran warna keperak-perakan. Mas, apalagi kalau kena sinar matahari Pak. Nah, itu dia itu. Masya Allah. Makanya mudah-mudahan tempat-tempat yang memang mengandung sejarah dan nilai yang tinggi dari peninggalan-peninggalan masa silam itu bisa dikembalikan sebagaimana asalnya. Sehingga apa? Generasi muda kita paham tentang sejarah bangsanya sendiri atau sejarah sukunya sendiri. Betul. Iya. Sehingga apa? Sehingga jati diri kita sebagai penduduk asli itu tidak hilang Betul, atau terkontaminasi dari apa budaya-budaya import. Gitu di. Iya betul. Pak. Oke? Siap kalau gitu Pak Ustadz. Ada lagi pertanyaan nanti nggak tentang seputar Gunung Salak ini? Ada Pak Ustadz. Apa itu? Kenapa Gunung Salak ini termasuk salah satu yang disebut angker gitu Pak Ustadz sebenarnya? Siapa yang bilang angker? Karena banyak kejadian-kejadian Pak Ustadz. Hmm, Jadi kalau dulu itu kan karena ada pesawat jatuh, iya. banyak pendaki-pendaki hilang, ataupun banyak orang melihat penampakan prajurit berpakaian prajurit kayak gitu. Hikmahnya sih sebenarnya banyak yang bisa kita ambil gitu dari kejadian-kejadian yang ada gitu. Tetapi saya secara pribadi nih nggak sependapat. Kalau kejadian-kejadian yang ada itu dinisbatkan dengan kata-kata angker. Nah itu Pak Ustadz. Karena apa? Manusia hidup selalu berdampingan dengan makhluk-makhluk jin dimanapun kita berada. Betul. Dan keberadaan mereka, gangguan-gangguan mereka pun hakikatnya kembali ke diri kita. Ya, ketika kita taruhlah naik gunung gitu, mendaki gunung tanpa mengindahkan tata krama dan adab, ya tentu tuan rumah jin-jin yang memang tinggal di situ akan merespon. Karena mereka rumah mereka itu rumah mereka Iya, Ustadz ya. mereka nggak mau rumahnya dikotori, Iya betul. rumahnya di apa istilahnya itu dibuat kerusakan. Dan ini kerap dilakukan oleh para pendaki ini, jujur aja. Iya jujur, para pendaki itu kadang buang sampah sembarangan, nggak boleh lihat batu dikit langsung ditulis lope. Love you gitu. Iya bener, namanya, nama pacarnya segala macam. Ini yang membuat akhirnya mereka juga jadi Geram maksudnya. iya jadi geram sendiri seperti itu. Jangankan mereka, kita aja ngeliat jadi Ya rumah ente coba dicoret-coret kayak Iya. gimana? Iya kan sama seperti itu. betul. Ya, jadi memang semuanya harus kembali ke diri kita. Ketika kita ingin menikmati keindahan alam, ciptaan Allah itu tentu harus diiringi dengan adab-adab kita. Jangan mengotori, buang sampah sembarangan. Kita nggak boleh beristinja ya, Betul. buang kotoran sembarangan juga. Itu ada tata keramanya, dan Islam itu sebagai ajaran yang luhur dan ajaran yang sempurna mengajarkan itu semua, tata caranya itu seperti apa. Alhamdulillah, Insya Allah. Ya, jadi dikembalikan ke diri kita masing-masing. Insya Allah kalau itu semua kita lakukan dengan baik, apalagi diawali dengan doa, kejadian-kejadian seperti itu tidak kita Tidak. alami ketika kita mendaki sebuah gunung. Betul. Iya. Kalau masalah pesawat yang tabrakan, ya selain memang udah takdir dan musibah juga, Gunung Salak memang terkenal dia ada cekukan seperti mangkok. Yang itu kadang suka disepelekan oleh pilot-pilot yang memang nggak tahu situasi Gunung Salak. Karakteristiknya. Apalagi kejadian itu juga kita kenal pilotnya itu bukan orang Indonesia. Oh iya. Yang dia nggak paham. Dan pesawat itu dijalankan secara otomatis. Namanya mesin yang jalan gitu. Iya, betul. Ya jadi ya sebisa mungkin kita mengambil satu hikmah pelajaran. Jangan hal-hal yang seperti itu disangkut-sangkutkan kepada kekuatan-kekuatan
makhluk gaib. Karena apa? La haula wala quwata illa billah. Kekuatan hanya milik Allah. Masya Allah. Ya, itu yang harus kita sadari. Dan tidak ada keangkeran di Gunung Salak. Itu nggak ada. Nggak ada maksudnya? Nggak ada. Karena memang ya kita hidup berdampingan. Iya. Kalau kita bisa saling menghargai, apalagi kita dengan alam bisa saling menghargai, insya Allah mereka juga tidak akan mungkin mengganggu kita selama kita tidak mengganggu. Makanya bagi sahabat-sahabat yang memang berkeyakinan sama-sama muslim, jangan lupa itu untuk mengikuti tata cara yang memang Nabi anjurkan ketika kita ingin memasuki satu kawasan yang belum pernah kita lalui, kawasan-kawasan yang memang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Nabi mengajarkan sebuah untayan doa agar Allah melindungi kita dalam perjalanan itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu yang harus kita baca. Bahkan hadis atau doa tersebut tidak saja berkaitan dengan makhluk gaib, tetapi berkaitan pula dengan hewan buas. Masya Allah. Ya, makhluk itu cakupannya luas. Apa-apa yang Allah ciptakan, Betul. termasuk di dalamnya hewan-hewan buas. Seperti itu. Berarti keluhuran Islam itu sebenarnya udah sangat sempurna Pak Ustadz ya? Sempurna bagi siapa yang mau menggali dan belajar tentang Islam. Masya Allah. Iya, jadi kita memang betul apa yang dipesankan Nabi itu, bahwasanya belajar itu tidak mengenal usia. Ya, dari lahir sampai kita meninggal dunia kita harus selalu belajar, gali itu Islam. Sehingga apa? Semakin kita gali akan semakin kita meyakini bahwa Islam merupakan agama yang luhur, yang penuh dengan akhlakul karimah, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam semesta. Masya Seperti Allah. itu. Alhamdulillah Ustaz. Kita lanjut aja ya. Lanjut. Videomisasi. Siap Ustaz, paman kasihan juga. Oh, nanti. udah gatal juga ini. Masya Oh, Allah. tadi nyamuk kayaknya sih. Ada nyamuk di gunung Pak Ustadz. Oke, sahabat siar, insya Allah kita akan melakukan prosesi mediumisasi agar kita mengetahui lebih lanjut dari sisi-sisi lain tentang keberadaan penguasa di Gunung Salak. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Insya Allah. Silakan. Silakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mary lebih baik. Oke Pangeran, kita kembali ke Gunung Salaka Pangeran. Terkait informasi tadi ada makhluk yang masuk Pangeran. Dia berwujud kera putih dan dia mengatakan dia mengikuti salah satu raja Pajajaran, Ratu Dewata. Tuh, apakah benar pernah ada raja Pajajaran bernama Ratu Dewata? Generasi ketiga setelah Surawisesa. Masya Allah. Cucu dari Prabu Pamanarasa. Oh, berarti cucu. Tapi raja yang hanya mementingkan diri sendiri, selalu melakukan tapa brata, tidak memikirkan rakyatnya. Masya Allah. Oke lah kalau gitu. Banyak Kodam Prabu Siliwangi meninggalkan Pajajaran saat dipimpin olehnya. Oh, selain dari bangsa manusia, bangsa jin juga tidak menyukai sifat dari beliau ya. Kerajaan Pajajaran yang begitu makmur dengan hasil bumi, tanaman dari lada yang sudah diincar dari kerajaan Portugis, sehingga Prabu Pamanarasa membuat hutan Samida dan benteng-benteng agar hasil bumi tidak dijarah
atau dijajah oleh negeri asing. Tapi kekuatan dari kerajaan Islam, Cirebon dan Demak yang berkolaborasi untuk menjajah hasil panen tersebut. Masya Allah. Dan itu terjadi ketika di bawah kepemimpinan Dewi Agung, Dewata maksudnya, Dewata. Sri Baduga Maharaja Pamanarasa. Bukan di zaman Dewata. Masya Allah. Berarti ketika dipimpin oleh beliau, Dewi Dewata itu, tambah parah lagi kejadiannya karena tidak diurusi oleh beliau. Sepeninggalan Prabu Siliwangi Pamanarasa yang dilanjutkan Surawisesa yang berusaha meneruskan terah ayahandanya, tapi yang membuat ketidakrukunan antar dua saudara, satu ayah beda ibu. Boleh saya tahu? Surawisesa dan Cakrabuana atau Walasungsang. Langsung sama. Masya Allah. Tapi memang polemik kerajaan memang seperti itu, Pangeran. Banyak perang saudara ataupun saling iri antara putra pangeran ataupun putra anak raja gitu. Karena keinginan Cakrabuana untuk menduduki kerajaan Pakuan. Memang seperti itu. Pada akhirnya tahta yang jadi perebutan. Masya Allah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam, Pangeran Lodaya. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Oke. Kabar Anda apakah baik-baik saja? Syukur alhamdulillah, walaupun 3 hari yang lalu saya sempat drop dan sakit, tapi alhamdulillah hari ini jauh lebih baik. Saya tertarik tadi ketika mendengar Pangeran bercerita tentang Raja Pajajaran, karena ini juga penting buat saya secara pribadi dan juga sahabat-sahabat sekalian, tentang perseteruan antara Pajajaran dengan Demak dan juga Cirebon. Masya Allah, khususnya di masa Surawisesa. Prabu Siliwangi ya. Tapi mereka belum melakukan apa-apa itu kalau nggak salah di masa Prabu Siliwangi. Tetapi ketika Prabu Siliwangi sudah tidak memerintahkan lagi Surawisesa itu, mulai terjadi pertempuran kalau nggak salah. Tapi yang saya ketahui di masa Prabu Siliwangi memang berdasarkan prasasti yang dibuat oleh Surawisesa itu menunjukkan Prabu Siliwangi memang dia berusaha untuk memperkokoh kerajaan Pajajaran itu dengan benteng-benteng yang sulit ditembus oleh musuh. Apakah memang Prabu Siliwangi pada saat itu sudah menduga ini suatu saat sepeninggalan beliau ini Pajajaran bakal diserang oleh atau direbutkan oleh keturunan-keturunan beliau? Pamanarasa selalu mencari Wangsit Siliwangi dengan menyepi ke Gunung Salaka untuk meminta melihat masa depan kerajaan Pasundan Pajajaran
yang akhirnya beliau melepaskan semua karena kedua anaknya yang saling ingin menguasai tanah Pasundan. Jika Prabu Siliwangi meninggalkan tanah Pajajaran, Seperti itu. sekepemimpinan Surawisesa terjadi huru-hara yang saling berebut tahta. Sepeninggalan 12 tahun Pamanarasa, Surawisesa menuliskan sebuah cerita tentang kegagalan memimpin Pajajaran di batu tulis. Yang akhirnya Surawisesa mengikuti jejak ayahanda Prabu Pamanarasa naik ke Gunung Salaka. Masya Allah. Tapi apa betul di masa Prabu Surawisesa itu dua pelabuhan yang dimiliki oleh Pajajaran itu, Sunda Kelapa dan Pelabuhan Banten, Masya Allah, direbut oleh Cirebon? Kerajaan Cirebon, Cakrabuana, Cakrabuana. Wala Sungsang. Oke, berarti betul di masa Surawisesa ya, Sunda Kelapa itu dapat ditaklukkan gitu dan terlepas dari kekuasaan Pajajaran. Yang akhirnya berdirilah kerajaan Banten. Banten ya, Masya Allah. Terus bagaimana situasi Pajajaran sepeninggalan Prabu Surawisesa tersebut? Dilanjutkan oleh Ratu Dewata Ratu Dewata. yang hanya mementingkan diri sendiri, Maksudnya? selalu tapa brata. Jadi dia memperdalam aspek spiritual. Iya, Bagaimana rakyatnya pada waktu itu? semua telantar, Terlantar. yang membuat meninggalkan negeri Pasundan karena semakin tertekan Tertekan. Masya Allah. oleh kerajaan Islam Cirebon dan Demak. Lalu setelah Ratu Dewata, siapa yang menggantikan beliau itu? Sepeninggalan Ratu Dewata digantikan oleh Ratu Sakti. Ratu Sakti. Apakah ada perubahan dalam kerajaan Pajajaran? Baik Dewata dan Ratu Sakti, dan selanjutnya Nilakendra, sama saja tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, malah cenderung semakin rusak. Semakin dikepung oleh kerajaan Cirebon dan Banten, Banten ya pada waktu itu, Masya Allah. Sultan Hasanuddin dan Maulana Yusuf. Mereka gencar menggempur Pajajaran. Disitulah dipimpin Ratu Nilakendra, batu Pancalikan dibawa ke kerajaan Banten. Apa Watu Gilang ya? Masya Allah. Oh, di zaman Nilakendra. Lalu setelah Nilakendra itu, Runtuhnya kerajaan Pajajaran diserahkan ke Raga Mulia atau biasa orang menyebut Surya Kencana. Surya Kencana, Masya Allah. Kerajaan berdiri di kota Pandeglang. Berarti Pajajaran pindah ke kota Pandeglang. Sebagian rakyat yang patuh kepada Pajajaran bertempat tinggal di Pandeglang.
Ada suku dalam dan suku luar. Masya Allah. Terus apa yang terjadi selanjutnya itu terhadap Ragamulya? Karena kerajaan Banten ingin memutus ajaran Sunda Wiwitan untuk mengambil mahkota Binokasi, yang semakin tertekan, yang akhirnya Ragamulya mencoba melarikan diri ke kota Sumedang yang masih patuh akan kepada kerajaan Pajajaran. Masya Allah. Oh, jadi Banten itu setelah dia menguasai Watu Gilang, mereka juga ingin menguasai mahkota Binokasi. Masya Allah. Lalu apa yang dilakukan Ragamulya itu di kota Sumedang? Bersama 4 resinya. Mungkin dulu Rahyang Jayadharma pernah cerita kepada Anda. Iya, pernah. Kalau nggak salah nyebut kota Limbangan itu. Dia mengutus 4 panglimanya itu untuk menemui Eyang Jayapakarsa, iya betul, pimpinan Eyang Jayaperkasa, bertemu dengan Gesa Ulun. Gesan Ulun, untuk menyerahkan mahkota Binokasi sebagai titipan. Karena kerajaan Sumedang cukup disegani. Dan masih ada Trah Pajajaran juga ya, atau dari apa, Galuh Sunda ya? Galuh Sunda Galuh. Oke. yang membuat Cirebon dan Banten tidak berani menyentuh. Seperti itu ya. Tapi betul ya, Prabu Gesan Ulun telah memeluk ajaran Islam pada waktu itu. Iya, Masya Allah. Terus apa yang dilakukan Ragamulya itu setelah memerintahkan Eyang Jayaperkasa untuk pergi ke Keraton Sumedang Larang? dia berusaha kembali dan akhirnya menyepi Di Halimun. di Halimun. Oh, jadi Halimun adalah tempat terakhirnya Ragamulya. Dulu Rahyang Jayadharma pernah cerita Iya, pernah cerita. bahwa meninggalnya di Limbangan. Mungkin kali itu di Limbangan ya. Cuman dia memang nyebut kata-kata Limbangan itu. Apakah memang meninggal di Limbangan atau Limbangan hanya sebagai tempat atau kota transit? Saya agak lupa kayaknya itu. Tapi memang masa akhir Ragamulya itu di Gunung Halimun. Memimpin sebuah kerajaan hanya mementingkan diri sendiri akan hancur dimakan oleh keserakahan. Masya Allah. Ini harus digaris bawahi. Masya Allah. Menjadi seorang pemimpin harus memberikan contoh. Sili asa, sili asi, sili asu. Betul. Itu moto yang sangat-sangat luhur itu dan bijaksana. Masya Allah. Jadi memang Ragamulya itu adalah raja terakhir Pajajaran ya. Masya Allah. Karena kebahagiaan rakyat adalah kebahagiaan raja. Bukan kebahagiaan rakyat, tapi rajanya tidak mementingkan. Kebahagiaan rakyat adalah kebahagiaan raja. Dan begitu juga sebaliknya, kesengsaraan rakyat seharusnya raja pun merasakan sengsara, bukan malah enak-enakan. Oke Pangeran, dan insya Allah sih kita informasi tentang Pajajaran udah lengkap benar kayaknya sih.
jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.